mantan tentara yang pensiun dengan tajam melihat. Pria di platform itu terlihat sedikit aneh. Setelah selesai menelepon, dia mencabut kartu telepon dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian, dengan curiga, dia melihat-lihat sekeliling. Barulah dia naik ke kereta. Awalnya, Beth tidak begitu memperhatikan. Namun tidak lama setelah kereta berangkat, dia melihat pramugari menunjukkan ekspresi yang aneh. Seorang wanita dengan hati-hati mengetuk pintu toilet. Ketika tidak mendapat jawaban, dia dengan tegang berjalan ke bagian belakang kereta. Pengalaman bertempur bertahun-tahun memberitahu Beth, ada sesuatu yang serius terjadi di sini. Dia segera menenangkan anak-anak. Lalu dia mendekati pramugari. Setelah mengungkapkan identitas polisinya, dia baru mengetahui, kemungkinan besar ada bom bunuh diri. Meskipun pramugari memberitahunya, pasukan anti-teror sudah berjaga di stasiun berikutnya. Namun Beth yang berpengalaman sangat sadar. Begitu tersangka merasa kereta berhenti, dia akan segera keluar dari gerbong dan meledakkan bom. Untuk mencegah situasi memburuk, Beth memerintahkan awak kabin membuka kunci dari jarak jauh. Kemudian bersiap untuk langsung masuk dan menangkap tersangka. Namun tiba-tiba saat mengangkat kakinya, pria itu malah keluar dari toilet dengan sukarela. Dan dia tidak membawa bom. Setelah memberitahu awak kabin bahwa ancaman telah dihilangkan, Beth kembali ke toilet untuk memeriksa jejak bom. Namun tidak disangka saat membuka pintu. Semoga Allah memberikanmu keselamatan. Ternyata benar ada bom manusia yang tersembunyi. Wanita itu jelas sudah dimanipulasi oleh suaminya. Terlepas dari upaya Beth untuk menenangkan, emosinya tetap tidak bisa tenang. Jangan tekan, tolong jangan gerak. Tolong, jangan gerak, tolong jangan gerak. Tolonglah. Sepertinya wanita itu dipaksa untuk bunuh diri. Dan sebenarnya tidak ingin meledakkan bom. Maka Beth mencoba lagi untuk berbicara dengannya. Dia kemudian menunjukkan foto anak-anaknya padanya. Saat melihat foto anak-anak, sebuah ekspresi lega muncul di wajah wanita itu. Kemudian, Beth berbicara padanya, bahwa dia juga pernah berada di medan perang Afghanistan. Dia sangat menyadari ketidakbersalahan warga sipil dalam politik. Mereka tidak seharusnya, para politisi yang penuh dengan kebohongan, mengorbankan nyawa mereka sendiri. Akhirnya, dengan usaha Beth yang gigih, wanita itu mulai tenang secara perlahan. Dia setuju untuk meminta pramugari menelepon, mendesak evakuasi penumpang di gerbong sebelah, dan memberitahu polisi khusus, menunjukkan wanita bersedia untuk bernegosiasi. Namun ketika kereta masuk ke stasiun yang ditinggalkan, polisi khusus langsung menyerbu kereta dengan senjata lengkap. Mereka juga menempatkan penembak jitu di gerbong sebelah. Ternyata mereka tidak berniat untuk bernegosiasi dengan wanita itu, malah bersiap untuk menembak langsung. Beth segera melindungi dengan tubuhnya. Mohon mereka untuk tidak menembak, karena wanita sudah setuju menyerah. Dia tidak ingin mengorbankan nyawa yang tak bersalah lagi. Namun jelasnya pasukan khusus hanya ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Terus mendorong Bart untuk segera mengalah. Karena kedua belah pihak terus bertahan tanpa kemajuan, wanita menjadi semakin tegang. Tidak bisa menembak. Baiklah, jangan menembak, jangan menembak. Pasukan khusus menyadari kekuatan senjata mereka. Tiba-tiba tidak berani menembak. Penembak jitu juga tidak bisa mengincar karena keduanya terus bergerak. Dan tidak bisa membidik. Akhirnya pasukan khusus hanya bisa mengirimkan ahli pembongkar bom untuk melepas rompi bom dari tubuh wanita. Serangan teror yang berpotensi bencana diamankan oleh Bart tanpa kekerasan, karena penampilannya yang luar biasa. Setelah kembali ke London, dia dipromosikan oleh atasan. Bart ditugaskan sebagai pengawal pribadi Julia. Pengawal pribadi Menteri Dalam Negeri Julia. Meskipun terlihat telah dipromosikan, namun bagi dia, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Ini adalah rayuan paling menyedihkan yang pernah kudengar. Mari kita tunda perceraian dulu. Kalau aku gugur dalam tugas, kamu sebagai istri sahku masih bisa mendapatkan uang santunan. Badai tidak pernah menyangka, pengorbanan kerasnya di tempat kerja masih belum bisa menyelamatkan pernikahan yang hampir hancur. Hanya beberapa hari yang lalu, Badai berhasil mencegah dengan campur tangan tepat waktu. Berhasil menyelesaikan serangan teror yang berbahaya dengan sempurna. Sang istri mengetahui situasi, malah memberikan pelukan selamat kembali yang tak terduga. Bahkan untuk pertama kalinya, dia membiarkan Badai berbicara hati ke hati. Badai dengan polosnya mengira, ini adalah sinyal maaf dari sang istri. Namun tidak disangka, ternyata semuanya hanya angan-angan sendiri. Menghadapi usahanya mendekat, sang istri sekali lagi menjauh dengan jijik. Maaf. Maaf, aku memang bodoh. Badai hanya bisa melarikan diri dengan malu. Seharusnya rumahnya sendiri menghilang di tengah malam dingin London. Karena dikirim ke medan perang Timur Tengah saat bertugas sebagai tentara. Badai melihat terlalu banyak tentara mati di tanah asing. Meskipun dia kembali dengan luka parah yang beruntung, namun juga menderita gangguan stres pasca trauma yang serius. Penderitaan mental yang sulit dihilangkan, menyebabkan pernikahannya hancur berantakan. Ironisnya, keesokan harinya kembali ke kantor polisi. Badai dipromosikan sebagai pengawal pribadi Julia, Menteri Dalam Negeri, karena berhasil mencegah serangan teroris. Dipromosikan menjadi pengawal pribadi Menteri Dalam Negeri Julia. Wanita ini adalah seorang militan yang agresif, mendukung tindakan militer di Timur Tengah dalam beberapa pemungutan suara. Meskipun membenci tindakan politiknya, namun Badai tetap mengenakan setelan profesional. Tepat waktu melaporkan diri di posisi baru. Karena bagi mereka yang menderita,
Penyakit mental, para veteran yang sudah pensiun. Memiliki pekerjaan yang dapat menyokong keluarga bukanlah hal yang mudah. Memegang teguh etika profesional sebagai pengawal. Beth berusaha keras. Memperhatikan segala gerak-gerik mencurigakan di sekitar Julia. Dan di sepanjang jalan pulang kerjanya. Dengan melakukan evaluasi risiko jalan yang profesional. Memberikan saran untuk mengubah rute kepada sopir. Namun hal ini membuat Julia merasa tidak senang. Menganggap Beth telah menyia-nyiakan waktunya. Pekerjaan saya adalah memastikan keamanan Anda, Nyonya. Saya tidak akan memerintahkan Anda bagaimana bekerja. Benar, tapi Anda tampaknya ingin membuat pekerjaan saya menjadi sulit. Menghadapi balasan yang tidak sopan dari wanita. Beth tidak terlalu mempermasalahkannya. Sampai di tempat tinggal Julia. Dia tetap meminta Julia menunggu di pintu. Sementara dia sendiri mengikuti prosedur standar. Teliti memeriksa setiap sudut ruangan. Hal ini membuat politisi yang selalu berada di posisi tinggi tidak tahan. Saya sedang menunggu seorang rekan saya minta Anda pergi. Tidak bermaksud menyinggung. Tidak masalah. Setelah melepaskan emosi, Julia kembali fokus bekerja. Namun pada saat itu, dia melihat nama Bart dari laporan serangan teroris. Lihat nama Bud. Tidak pernah terbayangkan. Ternyata wajah poker di depannya adalah pahlawan anti-terorisme hari itu. Dia merasa hormat tiba-tiba muncul di hatinya. Maka dia dengan sukarela merendahkan diri. Untuk meminta maaf atas perilaku kasarnya sebelumnya. Seperti yang Anda inginkan, Nyonya. Saya serius, saya sangat bodoh hari ini. Tanpa memperhitungkan masa lalu, hubungan mereka mulai membaik. Setelah kembali ke rumah, Bart ingin berbagi perkembangan kerja dengan istrinya. Namun tidak disangka-sangka, istrinya sama sekali tidak tertarik. Langsung menutup telepon dengan dingin. Dia hanya bisa mengunjungi anak sebagai alasan. Keesokan harinya, dia menemui istrinya. Awalnya ingin memberitahunya bahwa keadaannya semakin membaik. Berharap bisa memperbaiki pernikahan yang hancur. Namun dia sama sekali tidak menyangka. Anaknya sama sekali tidak ada di rumah. Jadi, istri tidak mengangkat telepon semalam. Karena sedang mewarnai topinya sepanjang malam. Kamu tidur dengan pria itu. Mengirim anak-anak kita ke tempat lain. Mereka senang bermain bersama teman sekolah. Apakah mereka tahu? Mereka pikir dia adalah temanku. Bud menyadari. Istri sudah sepenuhnya meninggalkan pernikahan ini. Dia hanya bisa menahan kesedihannya. Katakan padanya untuk tidak bercerai dulu. Kalau aku meninggal dalam tugas. Kamu sebagai istri sahku. Masih bisa mendapatkan uang pensiun. Asisten kecil tidak sengaja tercebur. Menumpahkan secangkir kopi ke atas bos. Namun dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Malah tetap tertawa di tempat. Diam. Melihat bos akan segera tampil di televisi. Namun dia menolak meminjamkan kemeja bersihnya. Dia terlalu gemuk. Benar-benar berikan kemejamu padanya. Aku tidak mengenakan kemeja wanita. Menghadapi situasi memalukan seperti ini, Beth tidak bisa diam saja. Maka dia melepaskan kemejanya yang baru. Dan memberikannya kepada Julia untuk keadaan darurat. Tindakan yang penuh kejantanan seperti ini. Bahkan politisi wanita yang sombong tidak bisa menahan diri untuk memperhatikannya. Namun yang tidak dia ketahui adalah, Beth memiliki rasa marah yang dalam terhadap teori perangnya. Dalam hatinya, ia selalu menyimpan kemarahan yang mendalam. Karena dia adalah korban dari tindakan politik mereka. Malam itu, Beth pergi ke pertemuan pemulihan pasca trauma perang. Di sini semua orang adalah korban yang dikirim ke medan perang oleh politisi. Setelah kembali dari luka parah dan mengalami gangguan stres pasca trauma, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan biasa. Teman baik, Scarface, ingin berbicara dengan Beth. Namun mengetahui bahwa dia sekarang menjadi polisi. Bahkan melindungi mereka yang hancurkan hidup mereka, politisi yang tidak bermoral. Tiba-tiba marah. Kamu benar-benar menggodaku. Kamu sedang melindungi orang-orang kacung itu. Kamu datang dengan susah payah. Tapi malah memberitahu aku berita buruk seperti ini. Apa yang terjadi? Kamu benar-benar berani. Bart tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dia masih membutuhkan pekerjaan ini. Untuk memberi nafkah kepada dua anaknya di rumah. Keesokan harinya di tempat kerja. Bart tiba-tiba menerima pemberitahuan darurat. Meminta dia naik ke lantai atas untuk menangani situasi mendadak. Dia cepat mengatasi senjata untuk bersiap menghadapi situasi sulit. Namun ternyata hanya alarm palsu. Ternyata asisten kecil yang salah kemarin dipecat. Sedang bertengkar keras menyapa seluruh keluarga Julia. Bart dengan sopan mengantarkan dia pergi. Mengiringi dia sampai ke pintu gerbang. Namun tak terduga mobil mewah datang menjemputnya. Ternyata itu adalah Land Rover senilai jutaan. Jelas sekali identitas asisten kecil itu tidak biasa. Namun tidak sempat untuk dipikirkan lebih lanjut. Bart berbalik dan melihat bosnya kembali mengalami masalah. Karena akhir-akhir ini dia terlalu aktif di dunia politik. Mantan suami bersaing untuk posisi Perdana Menteri mengancam. Mereka memberikan peringatan keras agar dia tetap tenang. Untuk keamanan, Bart meminta mereka masuk ke dalam ruangan untuk berbicara. Namun mantan suami sangat sombong. Langsung menghina Bart dengan menyebutnya monyet. Saya ras campuran. Mantan suami terkejut. Karena di Inggris, menghina campuran sebagai monyet oleh politisi mencurigakan diskriminasi rasial. Dia hanya bisa membiarkan mantan istrinya pergi dengan malu. Segera menelepon atasan untuk melaporkan. Apakah kamu benar-benar campuran? Bukan begitu. Julia tersenyum tipis. Semakin puas dengan pengawal baru ini. Namun saat itu, Bart tidak memperhatikan hal itu. Dia sedang khawatir tentang gangguan membaca anaknya. Selama perjalanan, istrinya menelepon berkali-kali. Namun karena alasan pekerjaan, Bart tidak mengangkat telepon. Lebih baik kamu angkat saja. Agar kita tidak semua stres. Maaf, Nyonya.
baru saja mengangkat telepon. Seketika, keluhan istri terdengar keras. Karena anaknya ditolak oleh sekolah khusus. Dia harus segera mencari sekolah lain. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang pengawal kecil? Saat dia sedang bingung. Tanpa disadari, Julia di kursi belakang sudah memperhatikan. Namun ketika dia kembali ke gedung pemerintahan, dia mengetahui dari laporan Menteri Keamanan Negara. Sebuah kelompok teroris sedang bersiap untuk menyerang sekolah anak-anak Bart. Berdasarkan perkiraan saat ini kemungkinan besar terkait dengan Bart. Sebagai balasan atas upaya mencegah serangan teroris kereta api, kepolisian London menerima laporan intelijen. Pasukan khusus segera dikerahkan untuk mengikuti teroris. Namun terlambat. Keberadaan mereka terdeteksi oleh musuh. Maka teroris membawa truk putih. Tiba-tiba mempercepat dan menabrak anak-anak. Saat itu, pasukan khusus yang mendapat laporan datang dengan cepat. Setelah menghentikan truk, 3 polisi dengan hati-hati mendekati untuk memeriksa. Namun mereka melihat pemandangan yang aneh. Julia segera menerima laporan intelijen. 2 tersangka dan 3 polisi tewas di tempat. Sementara target serangan adalah sekolah Barat Sian di mana anak-anak Beth berada. Sial, kamu tahu sekolah itu? Tidak tahu. Saya dengar tidak ada korban jiwa di kalangan siswa dan guru. Julia akhirnya bisa lega. Segera bersiap untuk pergi ke pertemuan krisis dengan Perdana Menteri. Kemudian memerintahkan peningkatan tingkat ancaman menjadi tinggi. Karena hubungan pribadi, dia segera memberitahu Beth. Meskipun heran mengapa, Julia akan mengenal keluarganya. Namun Beth tetap mengucapkan terima kasih dengan sopan. Karena belum bisa dipastikan apakah akan ada serangan balasan berikutnya. Atasan memindahkan keluarganya ke rumah aman. Sambil menghindari ancaman bagi Menteri Dalam Negeri. Beth juga dipanggil kembali ke kantor polisi untuk bekerja di bagian administrasi. Tidak mungkin, Pak. Bukan saya yang membuat kesalahan. Orang yang membocorkan informasi itulah yang seharusnya dihukum. Ini bukan hukuman, Beth. Beth sangat marah. Padahal dia adalah pahlawan yang mencegah serangan teroris. Namun dianggap sebagai ancaman keamanan. Mendapat penurunan jabatan yang tidak adil. Dia berharap setelah pulang ke rumah, dia bisa mendapatkan sedikit penghiburan dari keluarganya. Namun istrinya tetap tidak memberikan senyum. Bahkan menyalahkan dia atas kesulitan anak-anak. Karir terhambat ditambah ketidakpengertian keluarga. Membuat Beth yang sudah menderita trauma stres semakin gelisah. Namun yang tidak dia ketahui adalah, pada saat yang sama, Julia. Dia juga marah di rapat. Mengkritik kegagalan polisi. Penyelidikan terhadap tersangka belum menunjukkan hasil. Bahkan akan menjatuhkan hukuman pada satu-satunya polisi yang berhasil mencegah serangan teroris. Dia dipindahkan dari tim perlindungannya. Tak lama kemudian, Bart menerima berita baik. Anaknya mendapat surat penerimaan sekolah khusus. Dan dia juga dipulihkan ke jabatannya. Dipanggil kembali ke sisi Julia. Senang melihatmu kembali, Inspektur Bart. Terima kasih, Nyonya. Mengingat situasi sosial yang semakin serius di Inggris, Perdana Menteri mengumpulkan Menteri Kabinet untuk rapat tingkat tinggi. Namun setelah rapat selesai, Julia diserang oleh penembak jitu dalam perjalanan pulang.